Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita belajar tentang bentuk aljabar. Nah, di sini kita punya 3 soal, yaitu soal pertama adalah hasil dari 2A kurang 2 kuadrat adalah, berarti kalau kuadrat isinya 2 ya. Nah, 2A kita kalikan dengan 2A. Dan di sini 2A kita kalikan dengan min 2. Dan min 2 kita kalikan dengan 2A, dan min 2 kita kalikan dengan min 2. Nah, di sini 2A dikali 2A sama dengan 4A kuadrat. Nah, 2A dikali min 2 sama dengan 4A. Dan min 2 dikali 2A sama dengan min 4A. Dan min 2 dikali min 2 sama dengan positif 4. Nah, di sini karena ini masih sama, 4A kuadrat min 4A, ketemu min 4A sama dengan 8 min 8A. Dan di sini kita tulis lagi plus 4, positif 4. Jadi jawabannya yang C. Ini ya. Di soal kedua yaitu hasil dari 2x kurang 2 dan x tambah 5 adalah, nah ini seperti ini ya. 2x kita kalikan ke x, 2x kita kalikan ke 5, dan min 2 kita kalikan ke x, min 2 kita kalikan ke 5. Nah, setelah itu 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali 5 sama dengan 10x. Min 2 dikali x, sama dengan min 2x. Min 2 dikali 5 yaitu min 10. Nah, untuk ini kita operasikan yang sejenis juga, sama seperti yang tadi. 2x kuadrat 10x dikurang 2x sama dengan 8x kurang 10. Jadi jawabannya yang C ya, 2x kuadrat 8x min 10. Oke, kali ini kita yang soal ketiga, yaitu hasil dari 3x tambah 2 min 5x kurang 5. Nah, di sini kita sudah tulis seperti ini. Di sini 3-nya kita kalikan ke x, dan 3-nya kita kalikan ke 2. Nah, 3x sama dengan 3 dikali x sama dengan 3x ya. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini kita tulis saja min 5x min 5. Nah, di sini 3x tambah 6, di sini kita operasikan yang sejenis ya. 3x dikurang 5x, karena min 5x, ditambah 6 dikurang 5. Nah, di sini 3 dikurang 5 sama dengan min 2x jadinya ya. Nah, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, min 2x tambah 1. Kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita punya 3 soal. Nah, soal yang pertama diketahui persamaan min 5x tambah 7 sama dengan 2x tambah 77. Nilai dari x tambah 8 adalah, di sini kita mencari x-nya. Nah, di sini kita tulis min 5x, kita operasikan yang x yang sama ya, yang sejenis juga. Karena ini pindah ruas, kita di sini ini pindah ruas. Karena pindah ruas, jadi min 2x sama dengan di sini kita tulis 77. Nah, ini juga pindah ruas. Jadi min 7. Nah, min 5x dikurang 2x sama dengan jadi min 7x. Nah, 77 dikurang 7 sama dengan 70. Nah, kita tinggalkan x-nya di sini. Jadinya 70 dibagi min 7 sama dengan x-nya berarti min 10. Nah, jadi nilai dari x-nya yaitu nilai dari x tambah 8 yaitu min 10 ditambah 8 yaitu min 2. Jadi hasilnya yang B. Soal nomor 2. Jika K merupakan penyelesaian 2 buka kurung 3x dikurang 5, tutup kurung ditambah 3 sama dengan 3, buka kurung 4x tambah 2, tutup kurung min 1, maka nilai 3K tambah 5 sama dengan, nah di sini kita tulis lagi soalnya seperti ini. Di sini kita kalikan 2 dikali 3x dan 2 dikali min 5. Ini 3 dikali 4x dan 3 dikalikan 2. Nah, di sini 2 dikali 3x sama dengan 6x. Maaf, ini 6. Nah, di sini 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4x sama dengan 12x, dan 3 dikali 2 sama dengan 6, dan dikurang 1. Nah, di sini kita operasikan ini ya. Jadi ini min 6x, min 10 ditambah 3 sama dengan min 7. Di sini 12x, tambah 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, di sini 6x. Nah, karena ini sejenis, kita operasikan, tapi yang 12x ini kita pindah ruas. Karena dia dari sini ya, 12x. Nah, di sini kurang 7 sama dengan 5. Nah, kita 6x, dan ini karena masih belum ya, kita harusnya 6x kali 12x. Nah, di sini kita pindah ruaskan juga 5, jadi karena pindah ruas jadi positif, jadi 5 tambah 7. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tulis karena kita mau operasikan ini yang ini, min 6 dikurang 12x sama dengan 5 ditambah 7. Min 6 dikurang 12 sama dengan min 6. Min 6x. Nah, min 6x, 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, min 12 di sini ya. Kita 12 ini, x-nya kita tinggalkan. 12 dibagi dengan min 6. Nah, x-nya menjadi min 2. Jadi k, x, jadi k ini kan yang ininya nilai k-nya ya. Jadi x ini tuh sebagai nilai dari k-nya, karena kita belum tahu. Jadi x-nya itu yaitu min 2. Nah, di sini kita belum selesai. Kita menghitung, jadi menghitung nilai yang ini ya.
3K ditambah 5 itu sama dengan 3 min 2 ditambah 5. Nah, itu sama dengan 3 dikali min 2 sama dengan min 6 ditambah 5. Nah, min 6 ditambah 5 itu min 1. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, selesai. Yaitu soal nomor 3. Jika K adalah penyelesaian dari persamaan 3 dikali 2X dikurang 4 tutup kurung sama dengan 4 dikali 2X dikurang 1 ditambah 2. Nilai K tambah 3 adalah, nah di sini kita jawab ya, ini sama seperti ini. Nah, di sini kita kalikan saja 3 dikali 2X dan 3 dikali min 4. Dan 4 dikali 2X dan 4 dikali min 1. Nah, di sini 3 dikali 2X sama dengan 6X. Nah, di sini juga 3 dikali min 4 sama dengan min 12. 4 dikali 2 sama dengan 8X. Dan 4 dikali min 1 sama dengan min 4 ditambah 2. Nah, di sini kita operasikan dulu yang bisa dioperasikan seperti ini, min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Nah, di sini kita mau menghilangkan nilai dari min 12 ini. Jadi, kedua ruas itu ditambah dengan 12. Ya. Jadi, 6X min 12 ditambah 12. Dan di sini 8X min 2 dikurang 2 ditambah 12. Jadi, 6X di sini 0 ya. Dan 8X dikurang 2 ditambah 12 sama dengan 8X. Jadi, tambah 10. Nah, di sini kita akan menghilangkan nilai dari 8X ini. Jadi, kedua ruas akan dikurang dengan 8X. Ya, nah, jadi 6X dikurang 8X. Nah, dan 8X tambah 10 ini kita kurang juga dengan 8X. Nah, 6X dikurang 8X jadi min 2X. Nah, 8X tambah 10 jadi kurang 8 jadi 10. Nah, untuk mendapatkan hasil dari X ini, kita kedua rumus kita kurangi dengan 2, kita bagi dengan min 2. Nah, kita tulis di sini saja. Jadi, min 2X kita bagi dengan min 2 di sini. Dan 10 kita bagi dengan min 2. Jadi, X-nya yaitu karena ini min 1, jadi 10 dibagi min 2 yaitu sama dengan min 5. Dan X-nya itu juga sama dengan K ya, karena yang dicari adalah nilai K. Jadi, nilai K itu adalah min 5. Di sini kita operasikan K ditambah 3, berarti min 5 ya. K itu min 5 ditambah 3, sehingga menghasilkan min 5 tambah 3 yaitu min 2. Jadi, jawabannya yang B. Ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, jadi soal pertama yaitu diketahui P, himpunan P sama dengan 2, 3, 5, 7, 10, 12. Dan himpunan Q, 1, 3, 5, 7, 9. Hasil P dikurang Q adalah, nah di sini yang perlu diketahui adalah jika P dikurang Q, ini adalah hasil di mana angka P, himpunan angka P ini tidak dimiliki oleh himpunan Q. Jadi kita list yang himpunan angka-angka yang dimiliki sama-sama dimiliki. Ada 3, ada 5, dan ada 7. Nah, jadi yang nggak ada 2, ini ada 2, ada 10, dan 12. Dan jadi angka yang jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2 yaitu diketahui himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7, 9, 11. Banyak himpunan bagian dari A adalah di sini himpunannya, di sini banyak himpunannya ya. Jadi NA-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NA-nya itu 6. Di sini kalau kita ingin menghitung banyaknya himpunan, yaitu kita bisa pakai 2 kuadrat NA. Nah, di sini NA-nya 6, jadi 2 pangkat 6. Nah, di sini 2 pangkat 6 yaitu 64. Jadi jawabannya yang D. Kita bahas yang soal nomor 3. Ada 40 peserta yang ikut lomba baca puisi diikuti 23 orang, lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah, di sini kita bikin diagram dulu. Kecil saja. Di sini 40 orang untuk jumlah pesertanya. Di sini kita bikin kumparannya. Ada 2 ya. Di sini kita tulis P, di sini kita tulis puisi, cerpen. Dan di sini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu keduanya ya, karena puisi dan cerpen, menulis cerpen juga. Nah, di sini yang menulis yang membaca puisi ada 23 orang. Dan yang menulis cerpen itu yang baca puisi dan menulis cerpen keduanya yaitu ada 12 orang di sini. Nah, di sini ada 12 orang, maka yaitu yang baca puisi, yang hanya puisi itu kita harus kurangkan. 23 dikurang 12 sama dengan 11 orang. Jadi hanya 11 orang saja yang mengikuti untuk mengikuti hanya puisinya saja ya. Nah, di sini yang menulis cerpennya. Di sini kita tulis ada 40 peserta. Di sini 11 ditambah 12. Jadi 17 ditambah C ya. Di sini berarti C-nya itu 17. 17 itu sama dengan C. Nah, 17 sama dengan C, kita tulis di sini 17. Nah, jadi kumparannya itu yang di sini. Nih, ini. Jadi 17 ditambah 12 sama dengan 29. Jadi hasilnya yang C.
Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Di sini nomor pertama itu perhatikan gambar ini. Relasi yang tepat dari himpunan B adalah di sini relasi adalah himpunan yang saling berhubungan. Jadi himpunan A dan himpunan B ini saling berhubungan. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6 dan 2 dengan 8. Nah, di sini 3 dengan 6, 4 dengan 4 dan 4 dengan 8. Nah, di sini kita lihat ininya. Di sini ada kuadrat dari, kurang dari, faktor dari, dan lebih dari. Kalau kita lihat dari sini, 2 berhubungan dengan 2. Nah, 2 ini faktor dari 2 karena 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 1 sama dengan 4, dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi bisa kita sebutkan relasi yang tepat dari himpunan B adalah faktor dari. Jadi jawabannya yang C. Di sini ada soal nomor 2. Diketahui A himpunan itu ABC dan himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, nah di sini kalau seperti ini kita menghitung banyaknya himpunannya, banyak himpunannya ini. Jadi kita kalau misalnya himpunan itu NA. Himpunan A ini kita tulis A kecil saja, dan himpunan B NB, B kecil. Nah, di sini himpunan A-nya ini itu ada 3 ya, tuh 2, 3, dan yang B itu ada 5. Nah, ada 5. Kita disuruh menghitung banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Jika dari A ke B, itu B di pangkat A. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ditanyanya pemetaan yang mungkin dari B ke A, itu berarti A pangkat B. Jadi di sini B pangkat A itu B yaitu 5, dan A-nya itu yaitu 3. Jadi 5 pangkat 3 yaitu 125. Jadi jawabannya yang C ya. Kita ke soal nomor 3. Fungsi f dinyatakan dengan fx 3x tambah 5. Hasil dari f 2b dikurang 3 adalah, di sini kita tulis fx 3x tambah 5. Di sini kita tulis f 2b dikurang 3. Kita tulis di sini yang ini 3, tapi x-nya kita hilangkan. Kita dengan 2b dikurang 3 ditambah 5. Jadi x-nya kita hilangkan, x-nya saja. Nah, kita kalikan 3 dikali 2b sama dengan 6b, dan 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali min 3 ya. Ini 3 dikali min 3 sama dengan min 9 ditambah 5. Nah, min 9 ditambah 5, kita tulis dulu 6b min 9 ditambah 5 yaitu min 4. Jadi jawabannya yang C. Ini ya. Kita akan bahas ke materi garis dan sudut. Di sini ada besar penyiku suatu sudut yaitu 25 derajat. Besar pelurus sudut tersebut adalah di sini yang ditanya yaitu sudut pelurus ya. Di sini kalau sudut berpenyiku yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, kalau sudut lurus itu sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita hitung penyikunya. Penyikunya kan 25 derajat ya. Penyiku 25 derajat. Sama dengan berarti ini 90 derajat dong. Nah, 90 derajat ini kita pindahin 25 derajat ini ke kanan. Berarti pindah jadi min 25 derajat. Jadi dikurang ya, jadi dikurang. Nah, jadi 90 derajat dikurang 25 derajat yaitu jadi 65 derajat. Kita hitung lagi yang sudut lurusnya karena ditanya yang pelurus ya. Nah, pelurus. Di sini pelurusnya. Ya, ini di sini kita hitung di sini 65 derajat, kita taruh di sini. Nah, di sini kita 180 derajat. Itu kita kurang sama saja kayak tadi, kita pindahin ke kanan yaitu dikurang 65 derajat. Nah, ini namanya maaf nggak jelas. 180 derajat dikurang 65 derajat itu sama dengan 115 derajat. Jadi seperti itu. Jawabannya jadi yang D. Di sini perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut luar sepihak adalah, nah di sini itu ada garis L dan garis M. Dan dipotong dengan garis yang ini ya. Nah, jadi pasangan sudut luar sepihak. Nah, luar sepihak ini kan di dalam yang ini nih. Ini di dalam. Jadi di luar adalah yang ini, maaf yang ini. Dan yang ini. Jadi sudutnya ada yang 1, 2 dan 7 dengan 8. Nah, sepihak itu berarti 2, sudut sepihak itu 2 dengan 7. Ini 2 sepihak dengan 7 dan 1 sepihak dengan 8. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, 2 dengan 7. Sudut 2 dengan 7. Nah, soal nomor 3 yaitu ada garis AE. Garis AE adalah, nah di sini ada gambar seperti ini, A, D, C, E, A, B, C, D, E. Nah, di sini A dengan E. Ini dibagi sudut AE ini membagi sudut ya, membagi 2 sudut, membagi ini. Nah, ada yang namanya garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi 2 sudut. Jadi jawabannya adalah garis bagi yang B.